Hari ini, mari kita belajar firman Tuhan dengan judul Bahasa Surga dan Bahasa Neraka. Sekarang, kerajaan surga sudah dekat, jadi kita harus selalu menggunakan bahasa kerajaan surga. Di dalam semua ajaran-ajaran yang diberikan Tuhan, ada sesuatu makna. Saudara-saudari, ada banyak peribahasa dari Korea, bukan? Perkataan adalah benih. Apabila kita menanam suatu benih, apa yang akan terjadi? Bukankah benih itu mendatangkan suatu hasil sesudah ditanam? Perkataan juga sama. Bahkan perkataan yang dibicarakan sembarangan pun tidak lenyap sama sekali. Itu tertanam seperti benih. Bapa leluhur kita sudah merasakan hal ini sehari-hari. Maka mereka sering berkata, perkataan-perkataan sama seperti benih. Jadi, kita harus selalu menggunakan bahasa surgawi. Dengan kata sederhana, kita harus selalu memikirkan Tuhan dan mengatakan tentang hal-hal yang ada di surga yang sudah dijanjikan Tuhan. Itulah bahasa surgawi. Orang-orang yang menggunakan bahasa surgawi tidak bersungut-sungut dan mengeluh, tetapi selalu merasa puas. Mereka selalu penuh dengan rasa syukur dan sukacita, dan dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Inilah bahasa surgawi yang harus digunakan warga kerajaan surga. Jika demikian, mulai dari saat ini, kita harus berhati-hati untuk berbicara. Ini bukan pesan yang saya berikan kepada saudara-saudari. Saya ingin menyatakan ini kepada Anda hari ini. Firman Tuhan yang diberikan kepada umat surgawi. Kita harus membuang semua perkataan yang mengungkapkan kekecewaan dan keputusasaan yang penuh dengan keluhan dan yang bersungut-sungut. Tuhan memberitahu kesudahan dari permulaan. Adakah manusia yang tidak pernah mengalami kesulitan, paling tidak sekali dalam seumur hidupnya? Semua orang mengalami kesulitan. Seseorang yang kelihatannya puas dalam segala hal dan sepertinya tidak mempunyai kesulitan, juga pasti ada kesulitan. Dalam keadaan yang sulit, perkataan apa yang harus kita gunakan menurut ajaran Tuhan? Melalui ajaran Alkitab pada hari ini, tidak peduli rintangan dan kesulitan apa yang berada di hadapan kita. Saya berharap kita semua dapat memandangnya dari sudut pandang rohani yang besar, yang tidak menganggap rintangan sebagai ketidakmampuan, tidak menganggap kesulitan itu sebagai kesulitan, dan menantikan janji Tuhan setelah itu. Mari kita baca Matius pasal 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Maksudnya, manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang dikatakannya. Kita tidak tahu tentang masa depan kita, tetapi Kristus yang mengetahui akan mengadili sesuai perkataan kita. Sudah peringatkan tentang ini di dalam Alkitab. Tidak peduli situasi, kita tidak boleh berkata apa yang melawan perkataan yang diberikan Tuhan. Mari kita baca Yohanes pasal 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi apa? Menjadi hakim pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku.
Yesus sudah memberikan ajaran penting tentang perkataan kepada kita ketika dia datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu. Dia berkata, "Adapun orang yang tidak menepati perkataanku akan mendapatkan akibatnya pada hari terakhir, pada hari penghakiman." Perkataan yang kita gunakan sangat penting dalam Injil kita. Memang perkataan manusia penting, tetapi perkataan Tuhan lebih penting, bukan? Walaupun perkataan Tuhan sudah tertulis berupa catatan, dan terkadang Tuhan berkata kepada kita dengan nyaman, kita tidak boleh menganggap rendah dan hina perkataan-perkataan Tuhan. Perkataan begitu penting. Jadi, kita perlu terus berpikir bagaimana orang surgawi harus berbicara. Apakah kata Tuhan tentang hal itu? Kita tidak boleh hanya bangga karena menjadi anak Tuhan, tetapi apa yang harus kita simpan di dalam fakta itu? Kita harus simpannya iman. Kita harus dipenuhi dengan hal-hal yang menyatakan kita sebagai umat surgawi. Siapa saja melihat kita bicara, berkata, mereka berbeda dengan orang lain. Mereka tidak seperti manusia dunia ini. Bagaimana wajah mereka begitu ceria dan terang? Orang di sekeliling kita secara alami berkomentar seperti ini tentang kita. Kita menerima ajaran-ajaran dari Tuhan, menghargai perkataan-perkataan Tuhan, dan menganggapnya sebagai hidup yang kekal. Jadi kita harus mengatakan apa yang sudah kita pelajari dari Bapa dan Ibu, bukan? Di Amerika, bahkan balita pun pandai berbahasa Inggris. Kenapa? Sekalipun kita sudah mempelajarinya di SMP, SMA, dan kuliah selama 10 tahun, tapi kurang pandai berbicara. Namun kenapa mereka pandai? Mengapa begitu? Mereka menggunakan bahasa yang sudah dipelajari dari orang tuanya setiap hari. Kita jauh dari Amerika, apa kita punya banyak kesempatan untuk berbahasa Inggris? Kita jarang menggunakannya. Itulah sebabnya kita cemas karena kurang lancar berbahasa Inggris, walaupun belajarnya lebih 10 tahun. Sama juga benar dengan bahasa surga. Kita perlu menggunakan perkataan-perkataan Tuhan setiap hari dan mengikuti kehendak yang ditunjukkan Tuhan. Mari kita buka Efesus pasal 4, ayat 26, kita baca. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Apa yang harus dilakukan tentang perkataan kotor? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Berarti jangan menggunakan perkataan itu, bukan? Ini adalah perintah dan kewajiban yang diberikan Tuhan kepada kita. Yesus sudah berkata, "Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal." Kita harus sama seperti itu. Ketika kita berulang kali merenungkan perkataan Bapa dan Ibu setiap hari, kita bisa belajar bahasa surgawi dalam secepat mungkin. Di Amerika, bahkan anak kecil pun juga pintar berbahasa Inggris. Karena mereka mengulangi perkataan ayah dan ibunya setiap hari. Mereka mengulanginya. Seperti itu, kita juga harus mengulangi perkataan yang diberikan Bapa dan Ibu setiap hari untuk belajar bahasa surgawi. Walaupun selama 10 tahun atau 20 tahun sudah belajar, tapi masih belum bisa bahasa surgawi. Itu dikarenakan orang itu tidak mengulang kembali semua ajaran Tuhan dan tidak mempelajarinya setiap hari. Mari kita baca firman di Efesus pasal 4 ayat 29 sekali lagi. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan apa? Perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah apa? Dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
karena hari kita masuk ke surga sudah dekat. Sebab itu kita harus menjadi penurut siapa? Pasal 5 ayat 1 kita baca. Sebab itu jadilah penurut siapa? Penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya benar. Alasan saya mengajak kita belajar bahasa surgawi adalah perlunya kita menjadi penurut Tuhan. Kita tidak boleh berkata bahwa kerajaan surga sudah dekat dan menunggu pengantin laki-laki hanya dengan memiliki pelita tanpa mempersiapkan apapun. Setelah kita bertobat dengan sungguh-sungguh sebagai orang berdosa di atas bumi dan kembali ke kampung halaman kita, mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Apakah artinya mengekang lidah? Artinya berhati-hati untuk berkata, ini ajaran siapa? Alkitab dituliskan oleh nabi-nabi yang terdorong oleh Tuhan. Entah itu surat, kitab nubuatan, kitab sejarah, suatu mazmur, atau apapun isinya. Semua ini dituliskan dengan dorongan dari Tuhan. Ketika Roh Kudus memberikan kita ajaran-ajaran ini, kita tidak boleh berpikir, ini hanyalah pelajaran untuk menjadi orang baik. Kita harus rayakan hari Sabat dan Paskah. Tapi tidak apalah ajaran ini boleh diabaikan. Saudara-saudari, melalui ke-66 kitab dari Alkitab, tidak ada satupun dari firman Tuhan yang boleh kita anggap rendah. Semuanya penting. Semua ajaran itu diberikan Tuhan yang memberitakan kesudahan dari permulaan. Pada waktu kita diubah dan kembali ke kerajaan surga, kita akan memahami alasan Tuhan memberikan pelajaran tentang perbuatan, perkataan, dan sikap yang harus kita lakukan. Mari kita baca Yakobus pasal 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Menurut firman ini, orang yang tidak bersalah dalam perkataan adalah sempurna. Saudara-saudari, sebelum kembali ke surga, apa yang harus kita lakukan karena Tuhan adalah sempurna? Kita juga harus sempurna. Ketika kita memikirkan tentang kata sempurna, langkah apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Dari mulut kita perlu mengekang lidah kita untuk sabar, tidak mengatakan apa yang tidak boleh kita katakan. Hal-hal yang keluar dari mulut kita akan menjadi apa? Itu menjadi benih dan mulai bertumbuh sejak saat itu. Kalau hal yang jahat keluar dari mulut kita, pohon jahat akan bertumbuh. Kalau hal yang baik keluar dari mulut kita, itu akan bertumbuh menjadi pohon yang baik. Hari ini, mari kita ukir dalam hati ada bahasa surga dan bahasa neraka. Benih yang seperti apakah yang harus keluar dari mulutku, yang dapat mengubah seluruh dunia menjadi kerajaan Tuhan? Saya berharap kita dapat memperhatikan teliti perkataan ini. Mari kita baca 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Banyak orang di dunia menanam perkataannya sebagai benih. Seseorang menanam perkataan Tuhan, dan seorang yang lainnya hanyalah menanamkan perkataan dari dunia ini, bukan perkataan Tuhan. Perkataan-perkataan kita adalah sebuah benih. Mari kita pikirkan dengan teliti, benih jenis apakah yang harus kita tabur setiap hari di dunia ini. Anda semua tahu bahwa Musa tidak dapat memasuki Kanaan karena sepatah kata yang salah. Melihat di Bilangan pasal 20, Tuhan memberikan keputusannya. Musa sudah berusaha banyak untuk memimpin bangsa Israel dari Mesir selama 40 tahun ke tanah Kanaan yang mengalir susu dan madu. Musa sudah melayani dan menghormati Tuhan. Tetapi penyebab dia tidak memasuki tanah Kanaan adalah perkataannya. Hanya sepatah katanya.
Mari kita baca Bilangan pasal 20. Kita perlu menganggap sejarah itu sebagai pelajaran dan selalu memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan bersukacita atas karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Pasal 20 ayat 10 kita baca. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ketika kamu memukul bukit batu itu, dari dalamnya akan keluar air, firman Tuhan." Namun di sini, Musa tidak mengekang lidahnya, lalu berkata, "Kamilah yang akan melakukan hal ini bagimu." Ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Walaupun Musa sudah berusaha banyak, dia bersalah dalam perkataan. Ada perkataan yang diucapkan dari dalam hati kita yang hanyalah teriakan, atau perkataan yang tidak rasional, yang bercampur dengan emosi. Namun semua kata-kata itu menjadi apa? Itu menjadi benih. Kita hidup dalam waktu di mana hari untuk pulang ke surga menjadi lebih dekat. Maka Bapa sudah berkata, "Aku selalu memandangmu, haruslah kamu memuliakan Tuhan." Siapakah selalu memuliakan Tuhan setiap hari dalam 66 kitab ini? Di dalam kitab Mazmur, mulai dari pasal 1, kita dapat melihat Daud memuliakan Tuhan sepenuhnya setiap hari. "Tuhanlah satu-satunya, kubu pertahananku, perisaiku, kota bentengku, dan terang pada waktu aku berjalan dalam kegelapan. Tuhanlah pelitaku dan gembala yang melindungi aku dari ancaman dan tempat pengungsiku." Seperti ini, Daud selalu memanjatkan kemuliaan, ucapan syukur, dan pujian kepada Tuhan setiap hari. Itulah sebabnya Tuhan menyebut Daud seperti, "Orang ini berkenan di hatiku." Di dalam Efesus pasal 4, Tuhan sudah berkata, "Pakailah perkataan yang baik dalam imanmu." Di dalam Yakobus pasal 1 dikatakan, "Hendaklah mengekang lidahmu." Di dalam Yakobus pasal 3 dikatakan, "Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna." Dan 2 Korintus pasal 9, orang akan menuai apa yang sudah ditaburnya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri untuk menggunakan perkataan surgawi selama hidup di bumi ini, bukan? Malangnya bagi Musa dan Harun, alasan terbesar yang pada akhirnya mencegah mereka memasuki Kanaan. Saat mereka bertengkar dengan orang Israel, mereka sangat marah, sehingga tidak bisa mengendalikan perkataan mereka. Akhirnya, perkataan mereka itu sangat mengecewakan Tuhan. Tolong simpan dalam hati bahwa perkataan dapat berdampak kuat dan yang mempengaruhi apakah kita dapat masuk ke Kanaan ataukah tidak. Mari kita baca Lukas pasal 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, orang itu sedang menghujat Yesus. Orang jahat itu berpikir bahwa suatu keuntungan diberikan kepadanya jika dia berdiri di pihak orang banyak dan menghujat Yesus dengan berkata seperti orang banyak itu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang di sebelah kanan Yesus menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita.
Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Menurut saya, tidak ada orang yang berkata lebih baik daripada penjahat ini. Dia ditakdirkan masuk ke dalam neraka, tetapi diberkati masuk ke surga hanya karena sepatah kata. Tidak ada orang yang memiliki keuntungan besar seperti penjahat ini. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apakah penjahat ini pernah merayakan hari Sabat ataukah Paskah? Tuhan mengeluarkan sebuah hukum khusus pada saat itu. Menurut pendapat saya, penjahat ini yang digantung di salib di sebelah kanan Yesus adalah orang yang memakai perkataan yang paling indah sejauh ini. Pada waktu Musa 3.500 tahun yang lalu, ada orang yang memakai perkataan yang baik sesudah dia pulang dari pengintian dari tanah Kanaan. Itu adalah Yosua dan Kaleb. Orang-orang yang lainnya hanya bergetar karena ketakutan. Tetapi Yosua dan Kaleb percaya akan janji Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita menghadapi suatu keadaan, selama kita hidup dalam iman, kita harus memikirkan siapa terlebih dahulu tanpa melihat keadaan itu. Kita seharusnya memikirkan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan mempunyai kekuatan dan kuasa untuk menciptakan dan menghancurkan bumi, bintang planet yang besar ini. Kota Yeriko bukan apa-apa di mata Tuhan yang kita percayai. Kita perlu berpikiran seperti itu. Walaupun kita tidak mempunyai kuasa untuk itu, kita harus percaya bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Yosua dan Kaleb telah percaya hal itu dan mengatakannya kepada orang-orang Israel. Tetapi bagaimana dengan orang-orang lain? Mereka tidak memikirkan Tuhan sama sekali. Hanya dengan perasaan dan pendapat mereka tentang apa yang sudah mereka lihat. Kota itu tidak terkalahkan di mata mereka. Tentu saja mereka harus berkata seperti itu. Tetapi Yosua dan Kaleb berbeda dengan mereka. Perkataan kita dalam iman harus seperti perkataan dua orang itu. Sebelum kita mengatakan apa-apa, kita harus memikirkan Tuhan terlebih dahulu dan memikirkan perkataan apa yang harus kita ucapkan. Karena mengabaikan Tuhan dan muncul pemikiran bahwa mereka melakukan sesuatu dengan kekuatan mereka, kota Yeriko kelihatannya kota tak terkalahkan. Sebaliknya Yosua dan Kaleb memikirkan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan sudah menciptakan alam semesta, sudah memberi nafsu dan nyawa kepada manusia, dan menciptakan gunung, laut, tanah, dan segala binatang di atas bumi ini. Sebab dia sudah menjanjikan kita kota Yeriko ini, dia pasti akan memberikannya kepada kita. Pikirkanlah mereka. Dan tetap percaya Tuhan. Dan Yosua mengatakan sesuatu yang terkenal. Apa itu? Mereka akan kita telan habis. Artinya mereka bukan apa-apa. Kota ini hanya seperti kota pasir. Melihatnya dengan mata apa? Ia melihatnya dengan mata dari janji Tuhan. Jadi itu bukan apa-apa. Yosua dan Kaleb sudah mengatakannya dengan iman. Anda semua tahu tentang Nuh, bukan? Apa yang dilakukannya? Pada waktu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera, itu tidak dimungkinkan dengan teknologi konstruksi kapal pada waktu itu. Adakah setidaknya satu ayat yang berkata, Nuh bersungut-sungut kepada Tuhan? Dengan rasa syukur, dia melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara-saudari, saya dan Anda semua harus menggunakan perkataan surgawi, yaitu perkataan yang dapat menggerakkan Tuhan seperti perkataan seorang penjahat di sebelah kanan Yesus, dan seperti perkataan Yosua dan Kaleb yang sudah berkata mereka akan kita telan habis. Itulah sebabnya Tuhan sudah berkata, tidak seorang pun akan memasuki Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Mengapa Tuhan sudah menunjukkan kepada kita sejarah-sejarah ini?
Dari saat ini, marilah kita menyadari bagaimana pentingnya perkataan tentang Tuhan. Apa saja yang kita lakukan di dalam Injil? Apa hasilnya? Karena Tuhan menyertai kita. Semuanya akan tercapai. Apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 24? Injil kerajaan surga ini diberitakan sampai mana? Sampai ke ujung bumi. Ini kata siapa? Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi apa? Menjadi sangat mulia. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Semuanya akan tercapai karena Tuhan menolong kita dalam semua hal itu. Ibu juga sudah berkata, pasti akan tercapai jika kamu lakukan. Dan karena kamu tidak melakukannya, itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu, jika masih ada jiwa yang mengembara di sekitar kita, karena belum mengenal Tuhan dan belum tahu tentang kehendak Tuhan, saya meminta Anda semua menanam benih dari perkataan Tuhan pada batin jiwa itu. Mari kita baca satu firman lagi di Matius pasal 24, ayat 13 kita baca. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikianlah firman Tuhan. Dengan menjawab amin atas firman-firman ini, mari kita pahatkan firman Tuhan yang benar dalam batin kita dan menaburkan benih dari firman Tuhan ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya berharap pekerja Injil rohani Tuhan yang indah menanam lebih lagi dengan rajin firman-firman Tuhan daripada menanamkan lebih banyak perkataan-perkataan duniawi. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.